Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fitrianingrum, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mendeskripsikan salah satu tokoh historiografi Eropa modern dan karyanya, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf besar yang pernah tampil dalam pentas pemikiran filosofis zaman Aufklärung Jerman menjelang akhir abad ke-18. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, sebuah kota kecil di Prusia Timur, dari pasangan Johann Georg Kant, seorang ahli pembuat baju zirah atau baju besi, dan Anna Regina Kant. Kehidupan Immanuel Kant sebagai filsuf dapat dibagi menjadi dua periode, yakni zaman prakritis dan kritis. Pada zaman prakritis, Kant menganut pendirian rasionalistisnya Wolff dan kawan-kawannya. Kemudian terpengaruh dengan konsep empirisme dan berangsur-angsur meninggalkan rasionalisme. Immanuel Kant mengatakan jumlah yang telah membangunkan diri dari tidurnya dan dogmatisme. Dogmatisme ialah filsafat yang mendasarkan pandangan kepada pengertian-pengertian yang telah ada tentang Allah atau substansi atau nomat, tanpa mengetahui apakah rasio telah memiliki pengertian tentang hakikatnya sendiri, luas dan batas kemampuannya. Filsafat dogmatis menerima kebenaran-kebenaran asasi agama dan dasar ilmu pengetahuan begitu saja, tanpa mempertanggungjawabkan secara kritis. Selanjutnya adalah zaman kritis. Dalam zaman kedua ini, Kant mengubah wajah filsafat secara radikal dengan filsafat kritisismenya, dan ia mempertentangkan kritisisme dengan dogmatisme. Filsafat kritis adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Filsafat sebelum kritisme harus dianggap sebagai dogmatisme, sebab filsafat itu percaya mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal karya-karyanya, Immanuel Kant sangat berjasa dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya yang monumental dan sangat berharga telah tercipta dari buah pemikirannya. Karya-karyanya memberi suatu perubahan dan bentuk baru dalam cara berpikir yang dituangkan dalam bentuk filsafat kritis atau kritisisme. Salah satu karya Immanuel Kant yang telah menegakkan popularitasnya yaitu Critique of Reason atau kritik atas nalar murni. Critique of Reason merupakan salah satu karya Immanuel Kant yang dinilai sebagai salah satu yang paling berpengaruh di sejarah kefilsafatan dan menandai titik awal kelahiran filsafat modern. Buku ini ditulis sebagai akumulasi catatan-catatan singkat yang dikumpulkan dan dicetak sebagai cetakan pertama pada 1781. Cetakan tersebut diikuti dengan revisi, ekspansi, dan suntingan yang substansial pada 1787. Pada bab pertama Critique of Reason terdapat pembahasan tentang estetika. Masyarakat awam biasa menggunakan istilah ini sebagai ungkapan apresiatif terhadap keindahan dan seni. Kant menggunakan istilah ini bukan dengan pengertian tersebut. Dalam Critique of Reason, istilah estetika mengacu pada pengertian studi tentang persepsi yang ditangkap melalui indera secara langsung. Kant membagi estetika menjadi dua bagian, yaitu aspek intuitif dan aspek konseptual. Persepsi dalam pengertian Kant dianggap sebagai data mentah yang hanya mencapai suatu keteraturan dan pengertian lewat konseptualisasi. Sebagian besar isi buku ini bertumpu sekaligus ditujukan sebagai kritik atas dua mazhab besar filsafat modern. Di antaranya adalah para empiris seperti Locke, Berkeley, dan Hume, dan para rasionalis seperti Leibniz dan Descartes. Upaya utamakan adalah menjelaskan relasi antara hubungan nalar atau rasio dengan pengalaman, dengan mengidentifikasi basis dan batas pengetahuan manusia. Oleh sebab itu, dapat dibuktikan bahwa keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya. Dalam buku ini, Kant menguraikan konsepsi baru tentang hakikat ruang dan waktu. Kant menyatakan klaim bahwa ia memulai sebuah revolusi Kopernikan atau pergeseran paradigma dengan membalikkan visi epistemologis populer dengan visi epistemologis baru. Salah satu konsekuensi hadirnya Critique of Reason menurut Immanuel Kant adalah revolusi ala Kopernikus dalam dunia filsafat. Hal ini disebutkannya
di kata pengantar edisi kedua, Critic of Reason, serta dapat ditemukan juga pada catatan-catatan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.